wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ketua dan para pengurus Masjid Widelia, ketua pembangunan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa diberikan kesehatan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran Surah Ali Imran ayat 172. Surah Ali Imran 172. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Fanqalabu bi ni'matin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتين بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu, orang-orang yang istajabu. Istajabu itu artinya, kalau di dalam terjemahan Bapak Ibu bisa lihat di situ. Istajabu artinya menaati, ya, menaati perintah Allah. Istajabu itu sesungguhnya artinya adalah yang merespon. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan ijabah. Kalau kita dengan Allah memerintahkan sesuatu lalu kita meresponnya dengan baik. Misalnya Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk sholat, lalu kita sholat. Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa, lalu kita berpuasa. Ini yang disebut dengan istajabu. Bahasa sekarang ini kita artikan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Yang pas itu istajabu, memenuhi panggilan Allah. Alladzina istajabu, yaitu orang-orang yang memenuhi panggilan lillahi, karena Allah, memenuhi panggilan Allah karena Allah, war rasuli, dan juga memenuhi panggilan Rasul semata-mata karena Allah, min ba'di ma asabahumul qarh, setelah mereka mendapati luka. Jadi ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Ketika perang Uhud itu kaum muslimin banyak yang mengalami luka. 70 dari mereka wafat. 70 dari pasukan pemanah wafat. Lalu setelah itu mereka yang mengalami luka ini diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, alladzina istajabu lillahi war rasul. Mereka luka, atau bahasa kita sekarang, kalau ada orang yang beriman lalu kemudian dalam kehidupannya dia mengalami kesulitan, maka kesulitan itu hanya cobaan bagi dia. Hidup ini adalah persoalan mempertahankan keimanan, bukan persoalan bagaimana bisa sejahtera di dunia. Sebab kalau hidup ini adalah persoalan keimanan, maka semua peristiwa yang kita lalui dalam hidup itu kita anggap biasa-biasa saja. Termasuk kalau kaum muslimin di perang Uhud itu mengalami luka. Ada yang meninggal, ada yang luka, ada yang luka parah, ada yang bermacam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan keadaan seperti itu masih lebih baik selama dia beriman.
Maka di sini dikatakan alladzina stajabu, orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Walaupun dalam pemenuhan panggilan itu mereka mengalami luka, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami bahkan kematian. Lilladzina ahsanu minhum, orang-orang yang berbuat kebajikan, ahsanu minhum, orang-orang yang berbuat kebajikan dan orang-orang yang terus berbuat kebajikan, ya. Saya ulang lagi, lilladzina ahsanu minhum, orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, minhum di antara mereka, wattaqau, dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajrun adzim, mereka akan mendapati pahala yang besar. Para ulama mengatakan begini, hidup ini adalah persoalan keimanan, sehingga apapun yang kita dapati dalam hidup itu jangan merubah keimanan kita, walaupun kita mengalami musibah, mengalami luka, mengalami kemiskinan dan lain sebagainya. Lilladzina ahsanu, teruslah berupaya untuk berbuat baik. Wattaqau, teruslah senantiasa berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terus istiqomah dalam kebajikan dan takwa itu, ajrun adzim, maka kita akan mendapati pahala yang besar. Kemudian dilanjutkan ayat ini, alladzina qala, kebalikannya orang-orang yang berkata. Siapa ini orang-orang yang berkata? Ini adalah Nu'aim bin Mas'ud. Dia orang munafik yang berada di Madinah. Setelah dia perang Uhud itu, ketika perang Uhud sedang selesai, dia masih ada di Mekah. Setelah perang Uhud selesai, lalu pasukan Quraisy itu kembali ke Mekah, ketemu dengan Mas'ud ini, rombongan mereka. Setelah ketemu dengan Nu'aim bin Mas'ud, lalu Nu'aim bin Mas'ud ini melihat gelagat bahwa pasukan kaum kafir Quraisy mau balik lagi menuju ke Madinah, karena Abu Sufyan termasuk orang yang menyesal kenapa dia bersama pasukannya meninggalkan Madinah. Oleh sebab itu sudah sampai di Mekah, lalu ada rencana untuk mengumpulkan lagi orang-orang Mekah bersama pasukan yang lain, dikumpulkan lagi orang-orang kafir Quraisy. Nah, Mas'ud ini mengetahuinya. Lalu ketika dia sampai ke Madinah, dia menyampaikan kepada kaum muslimin, alladzina qala lahum annas, yaitu orang-orang yang berkata kepada manusia. Manusia di sini siapa? Kaum muslimin yang ada di Madinah. Dia mengatakan apa? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia yang lain, ada dua nas, tapi di sini nas manusia di sini berbeda. Innan nasa, sesungguhnya manusia yang lain, yang mana itu? Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah. Innan nasa qad jama'u lakum, telah berkumpul mereka untuk kembali memerangi kalian. Jadi ini orang munafik tahu gelagat seperti itu, langsung disampaikan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Lalu orang munafik Nu'aim bin Mas'ud ini mengatakan, fahsyauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Jangan kalian hadapi, jangan kalian sambut dengan perang lagi. Karena kalau kalian sambut mereka dengan perang lagi, kalian nggak akan menang. Jumlah mereka lebih banyak dari kemarin. Jadi mereka sudah nakut-nakutin kaum muslimin. Fazadahum imana. Nah, apa yang terjadi bagi kaum muslimin?
Ketika mereka dikatakan fahsyauhum, takutlah kalian kepada mereka. Apakah kaum muslimin takut? Ternyata tidak. Justru ketika Nu'aim membawa berita seperti itu, kaum muslimin itu bersemangat lagi dia untuk perang. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fazadahum imana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengatakan, orang yang boleh bergabung dengan kita hari ini adalah orang yang kemarin ikut di perang Badar. Tidak boleh yang kemarin tidak ikut di perang Badar tiba-tiba ikut. Kenapa tidak boleh? Karena bakal mengganggu lagi seperti perang Uhud. Karena akan mengganggu lagi seperti yang pertama. 300 orang di situ menyempal. Dia keluar dari pasukan perang. Ini yang dihindari oleh Nabi. Kenapa Nabi hanya menggunakan orang yang sedikit? Karena orang yang sedikit yang kemarin luka-luka ini dia lebih kuat imannya. Dia lebih teruji karakternya. Dia adalah orang-orang yang siap berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu bisa lihat, pernah nggak ini terjadi di Widilya? Pernah. Ketika kita membangun masjid ini, takut nggak sama ini? Takut nggak? Ini. Semua itu orang yang ada di situ mengatakan, enggak, ngapain kita takut sama dia? Inilah yang disebut oleh Allah, fazadahum imana. Orang mukmin itu kalau dia sudah betul-betul kepada Allah, dia nggak takut menghadapi siapapun, nggak takut. Allah menambahkan keimanan di dalam hati mereka. Fazadahum imana. Waqalu, lalu Nabi mengajari kepada mereka, kalau begitu sekarang zikir kita adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada para ulama, termasuk Nabi mengatakan, kalau ada peristiwa-peristiwa yang besar yang perhitungan kita kayaknya kita berat, maka harus zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi Pak setelah itu, Ibu? Nabi siap-siap dengan orang yang ada pada saat itu. Sudah siap Nabi selama seminggu itu siap-siap. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakutan di hati Abu Sufyan dan seluruh pasukannya. Nggak jadi. Yang tadinya mereka mau datang lagi ke Madinah, ternyata tidak jadi. Maka percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu akan menolong orang mukmin. Perjuangan kita apapun bentuknya, kalau kita beriman kepada Allah, kita bakal ditolong oleh Allah. Oleh sebab itu, tetapkan keimanan. Berusahalah terus berbuat baik. Berusahalah terus dalam ketakwaan kepada Allah. Maka kita dalam fi dhimmatillah, kita dalam jaminan Allah. Nah, ini yang terjadi di Mekah, ini juga terjadi di kita. Ini real terjadi di kita. Maka kalau ada peristiwa-peristiwa yang kita anggap sulit, gitu, zikir kita adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi nikmatin minallah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kenikmatan-kenikmatan yang berasal dari Allah. Inqalaba. Apa artinya inqalaba? Inqalaba itu dibalik. Yang tadinya kaum muslimin luka-luka, yang tadinya sedih, itu dibalik oleh Allah menjadi gembira. Maka jangan takut kalau kita mengalami kemiskinan. Jangan karena kemiskinan kita jual keimanan kita. Jangan karena kita merasa paling sulit menghadapi hidup ini, lalu kita tinggalkan, kita tanggalkan itu keimanan. Kenapa? Karena hidup di dunia ini dia akan berpindah-pindah. Kadang sedih, kadang senang. Kadang kita dalam keadaan terpuruk, kadang kita dalam keadaan yang jaya. Kadang kita biasa-biasa saja.
Kalau ingin hidup yang betul-betul kita dalam keadaan sejahtera terus nanti di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanqalabu, lalu kita rubah. Saya balik, kata Allah. Maka kami balik. Yang tadinya mereka luka, nanti lukanya sembuh. Yang tadinya mereka sedih, mereka gembira. Yang tadinya mereka tadi khawatir, menjadi tidak. Fanqalabu binikmatin minallah, dengan berbagai kenikmatan dari Allah, wa fadlih, dan karunia-karunia yang berasal dari Allah. Inna ma'al usri yusra. Dalam semua kesulitan yang dilalui oleh kaum muslimin itu pasti nanti ada kemudahannya. Dalam kesulitan, dalam kesempitan yang dialami oleh kita pasti nanti ada kelonggarannya. Pasti. Dunia ini inqalab. Dunia ini berubah-ubah. Dunia ini berbolak-balik. Oleh sebab itu, kalau tujuan kita adalah Allah, semua itu dinikmati saja. Bahkan kalau tidak begitu, tidak indah ini hidup. Maka fanqalabu binikmatin minallahi wa fadl. Lam yamsashum su. Mereka tidak pernah lagi mengalami kesulitan yang seperti itu. Maka kalau kita sudah dalam keadaan yang normal, pertahankan keadaan normal itu. Ya Allah, saya pengen semoga begini. Karena dengan keadaan normal seperti ini, mudah buat kita untuk beribadah. Ya Allah, tetapkan kesehatan saya itu seperti ini, terus begini. Karena dengan begini, saya semangat dalam beribadah. Jadi kalau kita sudah dalam keadaan yang seperti itu, minta. Kesehatan itu bisa diminta. Kekayaan itu bisa diminta. Karunia itu bisa diminta, semuanya itu bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya hal-hal yang buruk yang pernah kita alami itu tidak terulang kembali. Maka berzikirlah. Salah satu dari zikirnya itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Supaya kita nggak jatuh lagi ke keadaan yang dulu mungkin kita pernah mengalaminya, itu keadaan yang terendah dalam hidup kita. Wattaba'u ridwanallah, lalu mereka mengikuti keridhaan Allah. Mengikuti keridhaan Allah apa artinya? Mereka dulu sudah berbuat baik, ditambah lagi. Mereka dulu sudah terkenal sebagai orang yang beriman, sekarang ditambah lagi. Mereka lebih aktif lagi. Jadi kalau kita mengendorkan dan mengendorkan dari sesuatu yang dulunya kita baik menjadi tidak baik, yang rugi kita. Maka di sini disebutkan wattaba'u ridwanallah. Mereka lalu mengikuti keridhaan Allah. Mengikuti keridhaan Allah itu apa? Tadi yang mereka sudah menjadi orang yang baik, ditambah lagi kebaikannya. Yang tadi mereka sudah menjadi orang yang bertakwa, ditambah lagi ketakwaannya. Yang kita sudah mengetahui banyak hal, ditambah lagi. Karena ilmu itu terus bertambahnya itu luar biasa. Tanpa dengan ilmu kita tidak akan mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah. Tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bisa istiqomah. Tanpa istiqomah kita tidak akan bisa mendapatkan keikhlasan dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Jadi semua itu beriringan. Dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain yang kita lakukan itu semuanya beriringan sampai-sampai kita mendapatkan istiqomah dalam amalan kita. Wallahu dzu fadlin adzim. Dan kalau kita sudah terus berada dalam karunia Allah tadi dengan amalan-amalan baik dan ketakwaan kita, apa yang terjadi? Itu karunia yang diberikan oleh Allah itu tidak terbatas. Di dunia saja tidak terbatas. Apalagi nanti di akhirat. Maka Allah mengatakan wallahu dzu fadlin adzim. Maka sering dikatakan, Bapak pengen apa? Ada. Ibu pengen apa? Allah nanti mengabulkan. Saya tua pengen begini, dikasih. Saya ini pengen begini, dikasih. Pengen meninggal dalam keadaan begini, dikasih. Semua dikasih oleh Allah. Syaratnya kita berada dalam ridwan Allah.
kita berada dalam keridhaan Allah. Kita terus menjadi orang yang baik yang ditambah kebaikannya. Kita terus menjadi orang yang bertakwa yang ditambah terus ketakwaannya. Lalu kepada orang yang mengatakan tadi, orang yang nakut-nakuti kaum muslimin, Nu'aim bin Mas'ud. Nanti Nu'aim bin Mas'ud ini ujung-ujungnya masuk Islam. Nu'aim bin Mas'ud ini dikatakan pada ayatnya, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itu omongannya Nu'aim bin Mas'ud yang mengatakan kamu harus takut sama orang-orang Quraisy. Jumlah mereka banyak sekali. Kalimat itu adalah kalimatnya setan. Coba, innama dzalikumus syaitan. Itulah kalimat setan. Yukhawwifu awliya'ah, yang nakut-nakutin kepada wali-walinya. Walinya setan itu siapa? Tadi Nu'aim bin Mas'ud. Walinya setan itu siapa? Semua orang yang mengucapkan keburukan pada saat kebaikan itu mau dilaksanakan, omongannya itu omongan setan. Cuman dia nggak sadar kalau itu omongan setan. Jadi setan itu pertama-tama Bapak Ibu sekalian mempengaruhi kita itu dalam syahwat kita, dalam kemauan-kemauan kita. Hanya begitu, hanya membisikkan dia, hanya nakut-nakutin. Tapi kalau orang itu sudah biasa dia dikuasai oleh setan kata hatinya itu, lalu kalimatnya muncul, kalimat-kalimat setan, kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang menghasut orang, kalimat yang menghalang-halangi perbuatan baik. Kalau itu sudah bisa setan menguasai ucapannya, nanti setan akan menguasai perbuatannya. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu adalah cerminan dari perbuatan setan. Memusuhi orang yang baik, tidak suka kepada orang-orang dalam kebajikan. Terus ini semuanya perbuatan setan. Dia menjadi sponsor dalam hal-hal yang buruk, nggak mau menjadi sponsor dalam pengajian-pengajian, tapi kalau ada macam-macam yang sifatnya kemaksiatan dia yang jadi sponsornya. Nah, udah begitu. Nanti orang ini betul-betul dikuasai oleh setan sampai perbuatannya dia tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan setan. Maka Allah mengatakan, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud itu adalah kalimat setan yang nakut-nakutin dia, lalu dia berusaha untuk nakut-nakutin kaum muslimin. Fala takhafuhum, maka jangan engkau takut kepada mereka. Kata Allah, fala takhafuhum. Ini apa artinya? Ini artinya bahwa setiap orang yang beriman harus kritis. Ketika ada orang mengatakan sesuatu, bener enggak ya? Kok dalam Al-Quran enggak begitu? Gitu. Kembalikan ke situ. Bener enggak ya? Kok ngomongnya begitu? Nah, di situ. Jadi kita harus bersikap kritis. Jangan langsung diterima bahwa omongan dia itu selalu benar. Maka apapun yang datang kepada kita, fatabayyanu. Diklarifikasi dulu, dicari kebenarannya. Kalau sudah benar, boleh kita terima. Tapi kalau tidak benar, ya udah, anggap aja sebagai angin lalu. Maka Allah mengatakan, fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku, in kuntum mukminin. Apabila engkau orang yang beriman, engkau hanya takut kepadaku. Ditimbang oleh kita, oh jumlahnya sekian, nanti kaum muslimin sekian. Apakah dalam peperangan itu selalu yang jumlahnya besar menang? Tidak. Apakah ketika kita tanding, Bapak Ibu, Bapak lihat tanding antara dua ahli silat, dua tanding, sama-sama ini kelasnya. Apakah selalu yang ini bisa menang? Tidak. Wah, sama-sama kelasnya, sama-sama. Di kelas sabuknya sabuk hitam misalnya. Ketika bertanding, apakah yang kita prediksi tadi kalah, dia selalu kalah? Tidak. Maka dalam Al-Quran dikatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah pasukan yang sedikit itu bisa mengalahkan
pasukan yang banyak. Yang pertama yang harus dipenuhi adalah syarat-syaratnya. Lalu yang kedua meminta kepada Allah, maka disebut biiznillah. Yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Yang kelihatannya krempeng oleh kita itu bisa mengalahkan yang hebat. Yang kurus kelihatannya kurus bisa mengalahkan yang lebih hebat. Itu menunjuk kepada kita bahwa kemenangan itu tidak semata-mata kekuatan, tidak semata-mata banyak, tapi kemenangan itu banyak hal faktornya. Salah satu adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Dan janganlah engkau Muhammad risau terhadap orang-orang yang bersegera diri menuju kepada kekafiran. Siapa ini? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau mereka tidak diuntungkan dalam beragama, mereka menjadi orang yang kafir. Kita ikut saja kelompok orang Quraisy. Tapi kalau kaum muslimin nanti menang, nah mereka masuk Islam. Inilah sifat dari orang munafik. Allah mengatakan, ya Muhammad, wala yahzunka. Jangan engkau risau kepada orang-orang yang gampang berbalik. Kalau lagi baik suaminya, ya agamanya mereka. Tapi kalau lagi nggak baik, kembali ke Islam lagi. Nggak baik lagi nanti, kalau lagi baik kembali ke agamanya. Lebih baik lagi, kembali ke Islam lagi. Dalam Al-Quran disebutkan muzabzabina baina dzalik. Ini orang ini ACDC ini bolak-balik, sini sana, sini sana, sini sana. Ini orang munafik. Orang yang begitu itu kata Allah kepada Nabi, jangan engkau risau dengan yang begitu. Kenapa? Innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka ini sama sekali tidak akan membahayakan Allah. Tadi Ibu kita sebut orang munafik, orang kafir, walaupun dia jumlahnya banyak, membahayakan kita apa enggak? Kalau Allah mengatakan tidak. Jangan takut, karena kita sama-sama. Maka di perang Uhud itu Nabi mengatakan, kalau kita yang meninggal, kita bakal di surga. Kalau mereka yang meninggal, mereka di neraka. Ini untuk menegaskan kepada kita bahwa siapapun dia, walaupun dia kayanya seperti apa, tidak membahayakan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu membentengi kita, tidak akan. Jangan risau engkau dengan kekafiran banyak orang. Jangan risau dengan kekuatan harta mereka. Jangan risau dengan kekuatan pengaruh mereka. La yadurrullaha syai'an. Bisa jadi semua itu tidak akan berfungsi ketika berhadapan dengan engkau saat Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan semuanya memang tidak bisa berfungsi. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Dengan peran mereka itu tetap dalam kekafiran. Apa yang diinginkan oleh Allah? Allah menginginkan mereka ini tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Coba. Ada orang yang memusuhi orang Islam, nggak pernah dia surut. Apa ujung-ujungnya nanti? Oh, dia nggak pengen dapat bagian di surga. Dia memang selamanya bakal di neraka. Maka Allah mengatakan, yuridullahu ay alla yaj'ala lahum haddan. Haddan itu sedikit pun mereka tidak akan bisa mendapatkan bagian fil akhirah. Maksudnya di mana? Di surga. Karena mereka memusuhinya sampai mengatakan pokoknya sampai saya meninggal saya akan musuhi. Yang dimusuhi orang Islam. Musuhi ke orang yang berada di agamanya Allah. Yang dimusuhi agamanya Allah. Allah mengatakan orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Walahum adzabun adzim. Bahkan mereka
ini adalah orang-orang yang bakal mendapat azab yang agung. Kenapa besar? Kenapa agung? Karena mereka di dunia menggunakan semua yang diberikan oleh Allah itu untuk memusuhi agamanya Allah. Tenaganya dipakai untuk memusuhi, hartanya dipakai untuk memusuhi. Belum lagi nanti dia mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya itu untuk memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena besarnya upaya mereka untuk memusuhi agamanya Allah, maka azab mereka juga besar. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ishtarawul kufra bil iman. Ini yang bahaya lagi. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman. Kenapa membeli kekafiran dengan iman? Karena pada hakikatnya semua manusia beriman pada Allah. Bapak Ibu bisa lihat ya dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran, karena ilmunya Allah itu ada dalam Al-Quran. Ilmu alam semesta ini dalam Al-Quran. Katalog alam semesta ini dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Semua anak yang lahir ke dunia ini, dia mengakui akan adanya Allah. Semua anak itu fitrah. Dia punya potensi baik, karena potensi itu dimunculkan oleh Allah, adanya keyakinan kepada Tuhan. Tuhannya itu hanya Allah. Lalu setelah hidup di dunia, dia menjadi kafir. Ini yang disebut orang-orang yang membeli. Apa yang dibeli? Dia membeli keimanan dia dengan kekafiran. Jadi semua orang yang tidak beriman kepada Allah masuk dalam hal ini. Sungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman. Apa kata Allah? La yadurrullaha syai'an. Mereka juga tidak akan membahayakan sama sekali bagi Allah. Coba. La yadurrullaha syai'an. Bapak Ibu coba. Oleh sebab itu orang beriman itu boleh takutnya hanya kepada Allah. Kita boleh ngitung-ngitung kekuatan, jangan tidak dihitung kekuatannya. Tapi untuk keberanian ketika sudah kita harus memperjuangkan agama, ya kita berani. Kenapa? La yadurrullaha syai'an. Karena di mata Allah semua yang mereka miliki itu tidak membahayakan. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka nanti di akhirat akan mendapat azab yang pedih. Kenapa pedih? Tadi agung, Bu. Sekarang pedih. Kenapa? Karena semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada dia, itu dia balik. Dia balik. Ini yang kafir. Harusnya iman kepada Allah, dia nyari Tuhan yang lain selain Allah. Harusnya beribadah kepada Allah, dia beribadahnya bukan kepada Allah. Yang memberikan rezeki dia itu Allah, tapi dia mengabdinya bukan kepada Allah. Maka azabnya itu azab yang sedih, alim, azab yang sedih. Apa artinya azab yang sedih? Kita akan lihat nanti. Oh, itu dulu kan kawan kita itu di dunia, tapi ternyata di akhirat menyedihkan keadaannya. Kita kasihan. Sedih itu membuat orang lain mengasihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengubah, karena apa yang dilakukan di dunia itu sesuai dengan azab yang akan didapatkan nanti di akhirat. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahu. Ini banyak banget ini. Ini 3 hal berbicara tentang orang yang di luar agama Islam. Yang ketiga. Dan janganlah engkau sekali-kali menyangka, dan janganlah pernah menyangka, wala yahsabanna, dan jangan sekali-kali siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu menyangka annama numli lahum, bahwa annama numli lahum, tenggang waktu yang diberikan oleh Allah kepada mereka sepanjang umurnya itu adalah
khair, baik bagi mereka. Allah ngasih kepada mereka umur yang panjang. Kan semua orang yang dikasih umur yang panjang kan seneng, ya kan? Kalau ulang tahun kan panjang umurnya kan seneng dia. Gitu. Jangan dikira kalau dia kafir itu baik buat mereka. Kenapa tidak baik? Karena justru akan menambah dosa, menambah azab yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Maka orang yang kafir yang minta umur yang panjang itu sebenarnya tambah musibah buat mereka, bukan tambah baik. Ya, di dunianya saja kelihatan tambah baik, tapi pada hakikatnya justru membahayakan dia. Orang yang tidak beriman kepada Allah semakin kaya, semakin bahaya. Sebab kekayaannya itu adalah gambaran daripada siksaan yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi kita kalau dalam agama itu tidak boleh hanya berbicara duniawi, tapi dunia dan akhirat itu harus dua-duanya imbang. Sementara kehidupan dunia ini di mata orang-orang yang tidak beriman, ya hanya dunia saja. Nah, di situ. Padahal di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum." Jangan mereka anggap bahwa tenggang waktu kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu baik buat mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya tenggang waktu yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu hanya akan menambah dosa dalam setiap detik dari kehidupan mereka. Ini berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman kalau dia diberikan umur yang panjang oleh Allah, umur yang panjang yang memberkah itu yang mana? Yang diisi dengan kebaikan-kebaikan, yang diisi dengan ilmu, yang diisi dengan takwa. Apakah mereka diisi dengan tiga itu? Enggak, mereka diisi dengan apa? Ya dengan senang-senang, dengan main kemana-mana, dengan mengikuti semua kemauan dia. Coba. Sementara kita tidak. Orang yang beriman setiap saat dia harus mendekat kepada Allah. Orang yang beriman setiap saat dia harus berbuat baik kepada Allah. Orang yang beriman setiap saat harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun muqim. Berbeda lagi azabnya, Bu. Ini ada 3 azab. Adim, yang kedua alim, yang ketiga muhin. Mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Kenapa menghinakan? Karena dulu di dunia dia mulia, dianggap sebagai orang yang hebat, dianggap sebagai orang yang kaya, dianggap sebagai orang yang terhormat. Nah, dibalik nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita semua ini menjadi orang yang beriman, maka tetapkan dalam kebajikan dan takwa. Karena hanya dengan itulah cara kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Maka Allah tidak akan liyadharul mu'minin, membiarkan orang-orang mukmin ala ma antum alaihi, pada keadaan seperti di perang Uhud. Allah tidak akan membiarkan orang mukmin itu terus dalam keadaan sulit, tidak. Pasti ada mudahnya. Allah tidak akan membiarkan orang mukmin itu terus dalam keadaan miskin kalau dia berupaya. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Jadi keadaan apapun yang ada pada manusia, sesungguhnya Allah tidak membiarkan, tidak. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu taat beriman kepada Allah, pelan-pelan Allah akan menaikkan derajatnya. Kalau bukan pada kita yang betul-betul dinaikkan, anak-anak kita yang akan dinaikkan. Kalau bukan pada anak-anaknya, cucu-cucunya. Maka kehidupan itu seperti roda. Itu yang kemarin orang itu
lebih rendah dari kita sekarang bisa lebih tinggi dari kita. Oh, orang itu yang kemarin kelihatannya dia berada pada posisi yang puncaknya, ternyata sekarang setara dengan kita. Coba. Kehidupan itu berputar. Oleh sebab itu, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan yang kita maui sesuai dengan usaha-usaha yang kita laksanakan. Hatta yamizal khabith minat thayyib. Nah, ini Allah tidak akan membiarkan kita itu sampai pada saatnya yang baik itu nanti kelihatan bedanya dengan yang buruk. Apa ini artinya? Artinya Bapak Ibu sekalian, keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan itu menjadi standar. Kalau orang itu disebut baik, kalau keimanannya baik, ketakwaannya baik, lalu dia berbuat baik kepada sesama, nah dia standarnya di situ. Tapi kalau orang itu keadaannya memang sudah miskin, ternyata sholatnya juga tidak dilaksanakan, coba, puasanya juga dia tidak laksanakan, kira-kira bagaimana? Jadi yang menyebabkan orang itu berada dalam kemiskinan yang panjang itu adalah dirinya sendiri. Perbuatan-perbuatannya itulah yang mengunci dia untuk tidak mendapatkan pembukaan menuju kebaikan, menuju kesejahteraan dan lain sebagainya kepada Allah. Bapak Ibu bisa lihat di sekitar kita. Di sekitar kita lihat aja. Kenapa kok begitu terus tidak kunjung selesai masalahnya? Ya karena dia hanya di situ-situ saja, tidak pernah menuju ke rumahnya Allah, tidak pernah mendekat kepada Allah, tidak pernah bersama-sama orang yang bersama Allah. Tidak. Sehingga mereka terkunci di situ. Mereka terkunci di situ. Yang ada hanya pikiran mereka. Padahal Al-Quran itu adalah solusi bagi semua kehidupan. Kalau orang itu mau keluar dari tempatnya, kemudian berpikir sebagaimana berpikir orang-orang yang beriman, Allah akan mengangkat derajatnya. Maka sebab daripada kesulitan kita itu adalah tingkah laku kita sendiri. Wa ma kana Allahu liyadlimahum 'alal ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlihatkan kepadamu liyutli'ahum, tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Apa ini artinya? Kita tidak tahu ini besok ini akan seperti apa. Kita tidak tahu apakah orang ini nanti menjadi seperti apa, tidak tahu. Kalau ada orang yang suka menebak-nebak kamu nanti begini-begini, itu namanya sok tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu dengan kehidupan, bahkan jangan kehidupan orang lain. Dia aja besok apa yang akan terjadi pada dia tidak tahu. Namun demikian, masa depan seseorang itu bisa dilihat dari masa kininya. Masa kininya seseorang itu bisa dilihat dari masa lalunya. Tetapi itu tidak selalu paralel. Tidak selalu paralel. Maka Allah mengatakan ada hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh kita. Oleh sebab itu dekatilah zat yang menjadi pemilik hal yang gaib. Zatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam semua upaya yang kita lakukan harus disertai dengan doa. Jangan dari awal mengatakan ya Allah nggak mungkin anak saya begini-begini, ya Allah nggak mungkin saya begini-begini. Jangan berkata tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang para pengusaha, para usahawan dan sebagainya, orang-orang hebat itu selalu menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Begitu kita akan mengatakan kayaknya berat. Oh, jangan dianggap berat. Itu ada tantangan di dalamnya. Nah, gitu. Jadi selalu memotivasi kita. Kayaknya kita ini sulit. Jangan berkata sulit. Dirubah kalimatnya. Nah, untuk apa ini? Untuk memotivasi kita.
Oleh sebab itu tadi kenapa kita harus keluar dari kondisi kita supaya kita bisa berhubungan dengan orang lain. Karena di dunia sana itu sudah sedemikian hebat. Dunia sudah berubah. Cara orang mengungkapkan sesuatu juga sudah berubah. Sementara kita masih tetap aja yang dulu-dulu modelnya, sehingga sulit untuk berubah. Maka karena ada hal-hal yang gaib, oleh sebab itu dekatilah Allah. Ya Allah, ini begini, semua kepada Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memang betul-betul mengusahakan. Walakinallaha yajtabi min rusulih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara rasul-rasulnya. Apa ini artinya? Ada orang-orang tertentu di antara rasulnya Allah nanti yang diberi izin oleh Allah untuk mengetahui sedikit hal yang merupakan kegaiban. Contoh, Nabi Muhammad SAW itu kalau ada orang bertanya kepada beliau, ya Rasul, amalan apa yang paling baik? Nabi Muhammad tahu ini orang ini sholatnya yang kurang. Lalu jawabannya apa? As-sholatu ala waqtiha, sholatlah tepat waktu. Datang lagi pada saat yang lain, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasul, amalan apa yang paling utama? Dijawab oleh Rasul, jawabnya apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena Rasul tahu orang ini yang lainnya sudah bagus, kepada orang tuanya yang betul. Yang satu lagi tanya lagi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling utama? Dijawab lagi oleh Rasul berbeda dengan dua orang ini. Apa artinya ini? Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus merujuk kepada kita harus melakukan evaluasi. Ya Allah, ini kira-kira yang kurang dari saya apa? Diperbaiki. Karena orang-orang yang hebat itu adalah orang yang selalu melakukan evaluasi. Tanpa evaluasi kita akan jatuh pada hal yang sama. Tanpa evaluasi kita tidak akan maju. Makanya kalau ada orang tidak mudah untuk diberikan masukan, sulit juga untuk maju. Tapi kalau orang itu berpikiran terbuka, menerima semua masukan dari banyak orang ini gampang maju. Maka ayat ini menegaskan kepada kita semua, ada hal-hal di luar itu lagi yang gaib, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tertentu. Allah menyebut dari antara rasul-rasulnya. Tapi ini tidak banyak. Maka di sini disebutkan dengan yajtabi mir rusuli may yasha, itu pun yang dikehendaki oleh Allah. Fa aminu billah wa rusulihi. Oleh sebab itu, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kuncinya itu imanlah pada Allah dan Rasul. Kalau ini kita tidak ketemu dengan orang yang bisa mengetahui isyarat-isyarat tertentu yang berhubungan dengan kita, Allah akan memberikan ilham kepada kita. Bapak Ibu mau lewat sini, tapi karena di situ ini dielehkan oleh Allah, kayaknya lewat ini aja deh. Gitu. Ada ilham yang selalu diberikan oleh Allah. Hari ini kok rasanya begini, lalu ibu mengerjakan sesuatu yang lain, nggak jadi deh, yang itu kita nggak jadi dulu. Ternyata ada hikmah di balik itu. Ini yang disebut dengan ilham. Ada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ketahui, tapi setelah peristiwanya itu terjadi baru kita tahu, oh ternyata ada ini. Ternyata yang kita lakukan tadi sudah dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang kita lakukan itu sebenarnya sudah arahan dari Allah. Hari ini harusnya terjadi kejadian yang buruk kepada kita, tapi karena kita berdoa kepada Allah malamnya, Allah meringankan. Banyak hal. Tidak ada satupun perjalanan kita dari sini keluar dari Widelia keluar ke tempat yang lain, kemudian kita kembali dalam keadaan selamat, kecuali ada peran dari Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita.
Wa in tu'minu wa tattaqu. Jika dalam keadaan melaksanakan banyak hal itu kita beriman, lalu setelah kita beriman kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat? Dunianya pasti kita dapat. Dunianya pasti kita dapat. Apapun yang engkau lakukan di dunia, dilakukan dengan iman dan takwa, engkau dapat kebaikan dunia. Tapi itu tidak disebut oleh Allah di sini. Kenapa? Karena itu enggak seberapa dibandingkan dengan falakum ajrun azim. Di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan orang mukmin ini terlalu dunia. Dunia itu ya boleh kita bicarakan, boleh kita usahakan, tapi segitu-gitunya saja. Tapi di luar itu sebenarnya kita akan dapat di akhirat. Dan di akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada di dunia. Wala yahsabanna alladhina yaf'aluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir itu menyangka bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dalam bentuk karunia, kekayaan dan lain sebagainya itu adalah baik bagi mereka. Nah, ini adalah kritik buat kita. Disebutkan di sini, jangan pernah menyangka orang-orang yang kikir, wala yahsabannal ladzina yaf'alun. Orang yang kikir itu yang mana? Yang menganggap yang diberikan oleh Allah itu untuk kita saja. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini ada sebagian untuk kita, ada sebagian untuk orang lain, ada sebagian untuk Allah. Maka gunakan pikiran kita sebagian untuk mikir agamanya Allah, bagian tenaga kita sebagian untuk berada di jalan Allah. Gunakan rezeki kita sebagian di jalan Allah. Niscaya kalau kita sudah bisa meletakkan begitu, urusan dunia kita akan diselesaikan oleh Allah. Jadi jangan engkau sangka bahwa orang yang kikir di dunia itu baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan kekikiran itu adalah buruk kepada mereka. Kenapa? Kenapa buruk? Tidak memenuhi perintahnya Allah. Yang kedua, ketika kekikiran itu kita pertahankan, tidak ada yang bisa kembali kepada kita dari harta kita. Padahal harta itu adalah saudara kandungnya roh. Saudara kandungnya ruh kita adalah jasad. Saudara kandungnya nyawa kita adalah jasad. Nanti nyawa itu di akhirat akan tanya, dari semua yang rezeki yang diberikan oleh Allah, apakah ada yang engkau peruntukkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak, jiwanya itu enggak ada saudara kandungnya. Tapi kalau kita menggunakan sebagian, tidak seluruhnya. Allah tidak minta seluruhnya. Sebagian dari rezeki yang kita berikan itu di jalan Allah, maka itu selesai urusan dunia. Allah akan mengamankan urusan dunia kita. Nah, tentu sesuai dengan hitungan-hitungan kita. Ya Allah, saya segini. Yang penting kita kepada Allah. Nggak usah lihat orang lain. Nggak usah lihat orang lain. Oh, Bapak itu bisa segini, saya harus bisa segini. Tidak. Sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Yang penting adalah istiqomah. Supaya kita punya makom di dalam berinfak, bersedekah. Sebagaimana kita sudah punya makom dalam sholat. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahkan dikatakan kekikiran yang kita lakukan di dunia itu akan dikalungkan, akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu harta kita. Yang tahu harta kita itu siapa? Hanya kita sendiri, gitu. Dan pihak-pihak yang terkait. Ibu meletakkan tabungan di bank-bank yang ada di Indonesia. Semua bank ada tabungannya Ibu.
Siapa yang tahu? Ibu sama yang punya bank tadi, sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang tahu bahwa kita ini orang kaya, maka di akhirat nanti dikalungkan. Ini loh sebenarnya dia cukup kaya di dunia dulu, tapi semuanya masih diletakkan di rekening, semua masih di rekening sampai meninggal, tidak menjadi rezekinya orang yang meninggal tadi. Maka kebakhilan itu, kekayaan yang kita miliki, sayutawwaquna, akan dikalungkan oleh Allah. Karena selama ini nggak kelihatan. Yang tahu itu hanya banyak sekarang ini orang ngerasa tidak kaya, Bu. Karena uangnya di mana-mana, dititipin di mana, di Swiss, di saudaranya, di siapa sih itu, dititipin semuanya. Sayutawwaqun, akan dikalungkan kepada mereka. Ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Dan miliknya Allah lah miras, warisan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ketika kita punya harta itu tidak kita gunakan, bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita, Bu. Jadi jangan dikira yang kita miliki seluruhnya itu punya kita. Enggak. Ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, menjadi rezeki orang lain. Rezeki kita itu hanya apa yang kita makan. Rezeki kita itu apa yang kita pakai. Itu. Kita punya banyak sekali koleksi baju di lemari. Apakah semua rezeki kita? Enggak. Ada yang kita sudah nggak pakai itu. Yang baru-baru kita juga nggak mau pakai. Bukan rezeki kita, rezeki orang lain nanti. Jadi rezeki kita itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Dua-duanya bakal habis. Rezeki kita yang berikutnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Dan itu yang abadi, yang menjadi rezeki yang sebenarnya. Amalan-amalan kita di dunia juga begitu. Amalan kita di dunia yang kita gunakan untuk di dunia habis semuanya. Kecuali yang kita niatkan di jalan Allah. Kita ada di sini, niatin di jalan Allah. Kita bersama majelis taklim diniati bersama Allah. Kita apa saja ketika kita bersama itu diniatin, ya Allah, ini saya niatkan begini, ini saya niatkan begini. Kita akan dapati nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nanti ada orang lewat batas dia. Dia mengatakan Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Di Allah dikatakan fakir. Ini kira-kira gimana? Ada nggak orang seperti ini? Ada. Padahal kekayaan dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dia itu hanya sepersekian persen dari kekayaan seluruh manusia. Itu pun kok dia mengatakan kaya. Makanya disebut dengan orang kaya itu bukan semata-mata hartanya banyak, tapi yang disebut dengan orang kaya itu bagaimana menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Jadi yang kaya itu bukan yang dalam hitungan di departemen pajak, bukan. Tapi di malaikat. Yang malaikat sudah mengatakan kita ini banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak infaknya, itulah orang kaya. Orang-orang yang berani berkata seperti ini, Allah mengatakan, sanaktubu ma qalu, akan kami catat. Artinya kalau udah dicatat apa artinya? Kita kan selalu mengatakan note, udah catat Pak. Itu berarti ada dalam pikiran kita. Kalau Allah berarti itu nanti tunggu aja malaikat. Kalau sudah dicatat oleh Allah, malaikat tinggal gebukin aja. Nah, maka di sini sanaktubu ma qalu, akan kami catat apa yang mereka katakan. Waqat lahumul anbiya. Biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memusuhi agama Islam dengan membunuh para nabi bi ghairi haqq, dengan tanpa alasan yang benar. Wa naqulu, dan akan kami katakan kepada mereka, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala al-hariq, yang membakar. Ini tadi kan melampaui batas.
Orang yang melampaui batas adabnya apa? Adzabul harik. Adab yang membakar dia, karena di dunianya dia bisa selamat. Dia menghina Allah, menghina Nabi, menghina agama Islam, masih hidup nggak? Masih hidup. Nanti di sana dia apa ini kira-kira? Dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa kumpulan dari pedih, kumpulan dari yang menghinakan. Kumpulan dari pedih dan menghinakan itu adalah azabul harik. Dzalika bima qaddamat aydikum. Itu semua disebabkan oleh perbuatan mereka di dunia. Mereka melampaui batas. Kalau cuma menghina manusia mungkin nggak seberapa. Yang dihina adalah Allah. Coba. Hidup kita dari Allah, rezeki kita dari Allah, menghinanya Allah. Ini kan udah melampaui batas. Kalau yang kita hina sebatas manusia mungkin nggak seberapa. Tapi kalau yang dihina adalah Allah Subhanahu wa taala, kira-kira malaikat gimana? Malaikat gerembuk yang begitu, mungkin diulek-ulek sama malaikat itu. Diulek-ulek aja ini kalau kita jadi malaikat. Jadi geram dia dengan orang-orang yang seperti itu. Maka dikatakan di sini, dzalika bima qaddamat aydikum, semua itu disebabkan oleh perbuatan mereka. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, dan Allah sekali-kali tidak akan berbuat zalim kepada siapapun hambanya. Allah hanya akan membalas seseorang sesuai dengan amalannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah ayat yang memberikan ancaman 3 kali kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Baru kemudian dihubungkan dengan kalau orang tidak beriman, itu ujung-ujungnya itu menjadi orang yang kikir. Tidak mungkin orang yang tidak beriman tidak kikir. Kalaupun dia disebut orang yang dermawan, dermawannya itu bertujuan duniawi, bukan tujuan ukhrawi sebagaimana orang yang beriman. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita istiqomahkan terus berada dalam thalabul ilmi ini. Kita istiqomahkan terus dalam kebajikan-kebajikan yang bisa kita laksanakan. Jadi lihatlah pada diri kita sendiri, gak usah lihat orang lain. Saya sudah bagaimana, lalu harus bagaimana, sehingga semua yang kita lakukan itu adalah persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti tanggal 8 kita akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akan mengundang Bunda Dr. Yesi Gusman. Beliau adalah dulu artis, tapi dulu artis dunia. Sekarang insya Allah menjadi artis langit. Nah, karena sudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ke dunia pendidikan, semoga bisa kita ambil hikmahnya nanti. Ada dialog anak-anak TPQ dengan beliau. Biar anak-anak yang bertanya. Kalau kita yang bertanya malu kita, karena dulu kita ngefan kepada dia. Nah, kalau anak-anak yang bertanya mungkin lebih mudah. Oleh sebab itu nanti tanggal 8 Oktober insya Allah kita akan kumpul kembali di sini untuk sama-sama mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Bunda Yesi Gusman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan ibadah kita, menjaga kesehatan keafiatan kita. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin, hamdan lahi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa an sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang tidak pas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.